Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas materi bauran promosi. Tujuan pembelajaran masih sama dengan video kita sebelumnya, yaitu menganalisis media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Indikator capaiannya adalah menentukan media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Bauran promosi adalah kombinasi strategis yang paling baik dari variabel-variabel seperti perikanan, personal selling, dan alat-alat promosi lainnya yang kita bahas di video kita sekarang, ya. Dan semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nah, ini adalah bauran promosi, ya. Jadi ada berbagai strategi promosi. Yang pertama adalah iklan atau advertising. Yang berikut adalah penjualan pribadi atau tatap muka atau personal selling. Kemudian berikutnya adalah pemasaran langsung atau marketing selling. Kemudian promosi penjualan, sales promotion. Kemudian hubungan masyarakat atau public relation. Iklan atau advertising tujuan utamanya adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Sifat dari advertising umumnya adalah bersifat massal dan tidak ditujukan untuk individu tertentu secara khusus tentunya, ya. Jadi secara massal, secara umum. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Kemudian memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan perusahaannya. Ketiga, memungkinkan penjual untuk mendramatisir perusahaan dan produknya. Terakhir adalah menggunakan cetakan suara dan warna yang menarik perhatian. Nah, masih terkait dengan promosi modifikasi makanan khas daerah melalui contohnya adalah bisa melalui brosur, poster, iklan televisi, spanduk, atau videotron. Nah, bila kita menyebarkan brosur, usahakan sebarannya dibuat dengan desain dan informasi yang mudah diingat oleh orang lain. Jangan lupa juga untuk mencantumkan alamat dan kontak tempat usaha, bisa pada kemasan, ya, atau dalam brosurnya. Selain itu, brosur tersebut juga bisa ditambahkan resep masakan yang menjadi andalan usaha kita, atau informasi dan pengetahuan tentang bahan-bahan makanan dan informasi lain yang masih relevan. Bisa juga dilakukan dengan misalnya membuat stiker dan memasangnya di tempat yang mudah terlihat. Kemudian bisa juga dengan membuat peta lokasi usaha pada kemasan produk misalnya, ya. Bisa juga dengan bergabung dengan komunitas tertentu untuk memperkenalkan modifikasi makanan khas kita yang menjadi andalan kuliner kita. Dan ada baiknya juga kita bergabung dengan komunitas yang masih relevan sehingga kegiatannya bisa saling berbagi informasi antar anggota, akan memberikan peluang usaha yang baru atau konsumen baru. Kemudian di era sekarang, ya, yaitu di zaman digital, maka kita juga bisa memanfaatkan media sosial. Berikutnya adalah penjualan pribadi atau tatap muka, personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik membeli produk yang kita tawarkan. Jadi, dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu tatap muka antara pembeli dengan penjual sehingga dapat diketahui secara langsung keinginan, perilaku, dan juga motif pembelian dari konsumen, sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Jadi dengan demikian dapat segera kita mengadakan perubahan dan penyesuaian. Nah, penjual dapat melakukan apa dengan personal selling? Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli, sehingga penjual lebih dapat mengamati karakteristik peserta beserta kebutuhan pembeli. Yang kedua, memperoleh tanggapan dari calon pembeli
Kemudian yang ketiga, membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, baik dengan hubungan bisnis maupun persahabatan. Kemudian hubungan masyarakat atau publisitas atau public relation. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling maupun publisitas. Metode promosi penjualan yaitu pemberian contoh barang secara cuma-cuma. Ini merupakan salah satu alat promosi penjualan yang dianggap paling mahal, tapi ternyata paling efektif. Bisa juga kita berikan kupon berhadiah. Cara ini sangat efektif karena membuat orang lain mudah tertarik. Kemudian kita beri rabat, mengurangi harga yang diberikan kepada pembeli. Kita juga bisa melakukan potongan harga langsung, dan kita juga bisa melakukan peragaan, memamerkan barang-barang pada waktu tertentu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, public relation adalah membina hubungan baik dengan publik, adalah sebagai upaya branded yang sangat efektif ya. Ikut berpartisipasi misalnya dalam kegiatan sosial dengan memakai atribut perusahaan, juga produk memiliki nilai positif nantinya di masyarakat. Biasanya dalam kegiatan seminar misalnya gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan promosi ini. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui suatu media. Namun informasi yang diberikan tidak berupa iklan, tapi berupa berita. Nah, keunggulannya apa? Lebih dapat dipercaya sebab berupa suatu berita, bukan iklan. Kemudian dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Jauh lebih murah karena tanpa biaya, dan juga dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok. Semua promosi penjualan itu adalah bersifat mempengaruhi pembeli secara psikologis. Sebagian besar perusahaan akan menaikkan harga, kemudian menurunkannya, sehingga seolah-olah produk yang dijualnya sedang dalam masa diskon atau cuci gudang dan lain sebagainya. Selain itu, menetapkan harga tidak bulat juga dapat mendorong meningkatkan penjualan misalnya ya. Misalnya harga Rp1.999.000 untuk harga produk Rp2.000.000. Nah, itu juga bisa sebagai strategi pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, menurut Kohler dan Gary Armstrong, direct marketing itu adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Ini kita perkenalkan teorinya ya, teori dari beberapa para pakar. Kemudian Duncan adalah ini mengatakan bahwa pemasaran langsung atau direct marketing adalah pemasaran menggunakan media untuk mendorong respon pelanggan. Nah, direct marketing bisa jadi salah satu sistem pemasaran interaktif yang dapat dikembangkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung dari pelanggan yang ditargetkan. Dengan melakukan teknik promosi ini, pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Demikianlah pembahasan video kita kali ini tentang bauran promosi. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi PKWU kelas 12 berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.